Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-14 yang kita beri judul rukun, wajib dan juga sunnah-sunnah salat. Yang pertama, kita akan membahas tentang rukun salat. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, artinya imad atau tiang atau dinding. Ya. Rukun-rukun salat adalah secara hukum atau istilah syar'i bagian-bagian solat yang utama. Apabila rukun ini tidak dilakukan atau ditinggalkan baik dengan sengaja atau karena lupa, maka solatnya batal. Di sini jelas rukun itu adalah dia bagian dari ibadah, bagian pokok dari ibadah tersebut. Jika ini ditinggalkan karena sengaja, karena lupa dan karena tidak tahu, maka solatnya tidak sah dan tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Ini perkataan yang kuat dari kalangan para fuqaha. Adapun rukun-rukun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Ini kita katakan tadi ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan niat itu masuk kepada syarat yang kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Akan tetapi Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah rukun itu termasuk dari, maksudnya niat itu termasuk dari rukun-rukun salat. Setiap seseorang yang mau melaksanakan salat, dia harus berniat di dalam hatinya. Niat itu tidak harus dilafazkan. Karena melafazkan niat ini tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan juga para sahabatnya. Maka melafazkan niat itu bukan dari ajaran Islam. Maka niat itu cukup kita niatkan di dalam hati. Kita berangkat dari rumah itu kita sudah berniat. Tapi yang lebih afdal kata ulama, meniatkan solat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar di hati kita, kita berniat untuk solat. Ini adalah rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah berdiri jika mampu. Ini bagi orang-orang yang mau solat wajib. Solat wajib, solat fardu, maka di antara rukunnya adalah berdiri bagi orang yang mampu. Ini rukunnya. Bagaimana bagi orang yang tidak sanggup atau mampu berdiri? Solat tetap harus dilakukannya wajib. Tidak bisa berdiri. Rasulullah mengatakan shalli qa'iman. Fa in lam tastati' faq'ud. Maka solatlah duduk. Fa in lam tastati', jika kita tidak bisa, fa'ala jan, yaitu tidur dengan berbaring. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan solat. Ini adalah rukun yang kedua, yaitu berdiri bagi orang yang sanggup, dan ini untuk solat wajib. Adapun untuk solat sunnah, sebagian ulama mengatakan tidak wajib bagi dia untuk berdiri. Terkhusus solat sunnah yang panjang, seperti solat tahajud malam. Dia membaca bacaan yang panjang di dalam solatnya. Dia baca dulu, berdiri, kemudian dia duduk, dibaca lagi, kemudian ketika dia mau rukuk, dia berdiri lagi. Ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Kita katakan adalah takbiratul ihram. Yaitu kapan takbiratul ihram? Ketika kita pertama kali memulai salat. Allahu Akbar, kita mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah
wajib kita baca ketika kita dalam keadaan salat. Bahkan walaupun kita dalam keadaan makmum, walaupun imam sudah membaca Al-Fatihah, setelah kita mengucapkan amin, kita juga harus membaca surah Al-Fatihah setelahnya. Karena Rasulullah mengatakan kepada kita, la yaqbalullahu salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah terima salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Beda halnya bagi seorang makmum. Ketika dia masbuk, akan tetapi dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku', maka itu dianggap tetap satu rakaat. Kenapa? Karena ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah ruku'. Jelas, setelah kita membaca surah Al-Fatihah kemudian ayat, kita ruku'. Allahu Akbar. Ruku' itu merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian i'tidal atau berdiri dari ruku'. Berdiri dari ruku'. Sebagian ulama membedakan berdiri dari ruku' dengan i'tidal. Mereka menambahkan rukun adalah berdiri. Wajib kita berdiri sempurna dulu dari ruku', kemudian kita i'tidal, seperti itu. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah sujud. Jelas, sujud. Sujud itu harus mengenai kening kita, hidung, kedua telapak tangan, dan juga kedua lutut, dan juga mendirikan kedua jari-jari kaki kita. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Jelas. Duduk di antara dua sujud, jelas. Kemudian yang ke-9 adalah tahiyat pertama dan terakhir. Di sini ada perselisihan para ulama. Tahiyat pertama dan juga terakhir. Terkhusus untuk tahiyat pertama, yang paling kuat dalam pendapat adalah tahiyat pertama ini adalah bukan rukun dari rukun-rukun solat. Akan tetapi dia adalah wajib dari wajib-wajib solat. Kita katakan tadi, rukun itu kalau dia ketinggalan, solatnya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan tasahud awal, Rasulullah mengatakan, pernah Rasulullah melakukan sujud sahwi. Jadi ini yang benar adalah tasahud awal ini, dan juga membaca tahiyat al-awwal itu adalah wajib dari wajib-wajib solat. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah tumakninah, yaitu merasa tenang ketika solat tadi, tidak tergesa-gesa. Ketika dia ruku umpamanya, disempurnakan dulu semua rukunya, kemudian kita bangkit dari ruku. Tidak langsung ruku, belum sempurna langsung i'tidal dan selanjutnya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah, di sini muallif mengatakan solawat dalam tahiyat. Perlu kita ketahui, mengucapkan solawat dalam tahiyat itu bukanlah rukun solat. Pendapat yang kuat dari kalangan para ulama. Akan tetapi dia termasuk sunnah-sunnah solat, sunnah qauliyah. Ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah membaca salam, yaitu 2 salam. Ke kanan dulu baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian tertib. Bagaimana itu tertib? Dimulai dari urutan yang kita katakan tadi. Pertama takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, rukunnya harus tertib. Kita tidak boleh takbiratul ihram langsung ruku. Kita belum membaca Al-Fatihah, itu tidak bisa. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bahas tadi tentang rukun-rukun salat. Kemudian kita melangkah kepada wajib-wajib salat.
Muallif mengatakan di sini, perkara wajib solat adalah gerakan-gerakan dan juga bacaan-bacaan yang wajib ketika solat. Akan tetapi kedudukannya tidak seperti rukun-rukun solat. Apabila wajib-wajib solat ini ditinggalkan dengan tidak sengaja atau lupa, bisa digantikan dengan sujud sahwi. Namun apabila wajib-wajib solat ini ditinggalkan dengan sengaja, maka solatnya seorang akan batal. Sangat jelas. Wajib solat dan juga rukun solat itu merupakan bagian dari solat itu. Merupakan bagian dari solat itu. Akan tetapi yang membedakan, kita katakan tadi kalau rukun, jika ditinggalkan karena lupa dan juga karena tidak tahu, dan yang lebih parah lagi ditinggalkan dengan sengaja, maka solatnya batal. Akan tetapi wajib solat, jika solat ini, maksudnya jika wajibnya ditinggalkan dengan sengaja, solatnya batal. Akan tetapi jika itu tinggal, tidak dikerjakan karena lupa atau karena tidak sengaja, maka itu bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Inilah perbedaan antara rukun dan juga wajib solat. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja wajib-wajib solat tadi? Wajib-wajib solat itu ada 8. Yang pertama adalah bertakbir setiap gerakan, kecuali saat i'tidal, yaitu berdiri dari ruku. Ini maksudnya bertakbir ini adalah selain takbiratul ihram, yaitu takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Umpamanya ketika selesai seorang membaca Al-Fatihah dan juga membaca ayat setelahnya, dia takbir Allahu Akbar ketika ruku. Ini dinamakan takbir intiqal. Ini merupakan wajib solat. Jadi ketika ini tertinggal karena lupa atau tidak disengaja, bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah membaca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali saat ruku. Ketika kita ruku ada bacaannya Subhana Rabbiyal Azim. Ini yang wajib sekali. Kalau lebih dari 1, itu nanti akan kita pelajari dalam sunnah solat. Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah saat berdiri dari ruku. Saat berdiri dari ruku kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini bagi seorang imam atau seorang yang solat sendirian. Akan tetapi kalau makmum, dia boleh membaca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ini bagi makmum. Boleh juga dibaca oleh imam. Ini wajib yang ketiga, membaca Sami Allahu liman hamidah saat berdiri dari ruku. Pokoknya kita selesai ruku, kita baca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat adalah membaca Rabbana walakal hamd. Ini adalah wajib solat. Ketika kita sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita katakan Rabbana walakal hamd. Ini bacaannya. Kemudian yang kelima adalah membaca Subhana Rabbiyal A'la 1 kali ketika sujud. Ketika kita sudah sujud, di situ ada bacaan-bacaan, yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Itu 1 kali, wajib dibaca. Jika kita melupakan ini dengan sengaja, kita katakan tadi dengan sengaja, maka solatnya tidak diterima, tidak sah. Karena ini wajib dibaca 1 kali. Jika lebih dari 1 kali, itu nanti akan kita bahas dalam bab sunnah solat. Kemudian membaca yang keenam, membaca Rabbighfirli 1 kali ketika duduk antara 2 sujud. Ketika duduk antara 2 sujud, setelah kita sujud, ada duduk di antaranya, kita membacakan Rabbighfirli.
ini wajib kita baca 1 kali minimal. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan ada bacaan-bacaan yang lain dalam hal itu. Kemudian yang ketujuh, membaca tasyahud atau tahiyat awal. Tasyahud, membaca tasyahud awal. Di sini muallif menuliskan tasyahud awal, padahal tadi di dalam rukun disebut tasyahud awal. Yang benar kita katakan adalah tasyahud awal itu merupakan wajib dari wajib-wajibnya solat. Ketika kita lupa melakukan itu, akan tetapi kita sudah berdiri sempurna, kita tidak usah balik kembali untuk tasyahud, akan tetapi kita sujud sahwi sebelum salam. Kemudian rukun yang ke-8 adalah duduk untuk membaca tasyahud awal. Kita harus duduk untuk membaca tasyahud awal. Ya, jelas doa tasyahud awal itu disebutkan dalam sifat atau tata cara solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti akan kita bahas pada bab sifat solat Nabi, yaitu tata cara solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas rukun-rukun salat dan juga wajib-wajib salat, dan kita sudah membedakan apa yang dimaksud rukun salat, apa yang dimaksud dengan wajib salat. Kita katakan tadi rukun salat dan juga wajib salat memiliki persamaan. Persamaannya adalah kedua-duanya itu merupakan bagian dari salat tadi. Akan tetapi kalau rukun dia, jika ditinggalkan baik karena sengaja atau tidak sengaja atau lupa, maka solatnya batal. Beda dengan wajib-wajib solat. Kalau wajib-wajib solat jika tertinggal karena lupa atau karena tidak tahu dan tidak sengaja, bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Sedangkan jika ditinggalkan karena sengaja, solatnya juga batal. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah kepada sunnah-sunnah salat. Apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah salat? Sunnah-sunnah salat adalah segala sesuatu yang bukan bagian dari rukun dan juga wajib salat. Dia tidak termasuk rukun dan tidak termasuk dari wajib-wajib solat, melainkan hanya berupa sunnah untuk menyempurnakan solat, baik berupa bacaan dan juga perbuatan ataupun zikir-zikir. Jika perbuatan dan bacaan tersebut tertinggal, maka solatnya tetap sah. Ini yang dimaksud dengan sunnah. Dia juga masih dalam ruang lingkup solat tadi. Tetapi dia baca bacaan, zikir-zikir dan juga perbuatan-perbuatan. Jika itu tertinggal, solatnya tetap sah. Akan tetapi sunnah ini adalah sebagai pelengkap, penyempurna solat kita tadi. Adapun yang termasuk dari sunnah-sunnah solat adalah sebagaimana kita katakan, yang pertama adalah membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah bentuknya sangat banyak. Terserah kita mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai, atau Allahu akbar kabira, atau wajjahtu wajahiyya, dan doa-doa yang ma'thur yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya dibaca sebelum kita membaca Al-Fatihah, Ummul Kitab. Rukun yang kedua adalah membaca ta'awud sebelum kita membaca Al-Fatihah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita harus mengucapkan atau berlindung, yaitu mengucapkan a'udzubillahi fasta'id billah minasyaitonir rajim, kata Allah. Maka hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kita harus membaca ta'awudz. Ini adalah sunnah. Kalaupun kita tinggalkan, solat kita tetap sah. Dan sunnah yang ketiga adalah mengucapkan amin. Kapan? Setelah membaca surah Al-Fatihah, baik solat sendirian ataupun solat berjamaah. Ketika imam sudah
mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita mengucapkan amin. Ini hukumnya sunnah. Ketika kita mengucapkan amin, berarti kita telah menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari solat kita tadi. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah bacaan surah selain surah Al-Fatihah. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah setelahnya. Rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Untuk rakaat ketiga atau solat yang memiliki 4 rakaat itu kadang-kadang kita baca, kadang juga tidak. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika kita ruku', kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, yaitu yang kedua dan juga yang ketiga. Kita katakan tadi yang pertama adalah wajib solat. Sedangkan yang kedua, bacaan yang kedua atau yang ketiga atau yang lebih dari itu, ketika kita ruku' Subhana Rabbiyal Azim. Yang pertama wajib solat, kemudian yang kedua menjadi sunnah solat. Begitu juga yang ketiga atau yang selanjutnya. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ketika kita sujud, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Yang pertama kita katakan dia adalah wajib solat, itu harus kita kerjakan. Kemudian bilangan yang kedua dan seterusnya itu menjadi sunnah solat. Kemudian membaca Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud. Kita katakan bacaan pertama dia wajib solat. Ketika kita baca 2 kali, dia menjadi sunnah dari sunnah solat. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang selanjutnya yang ke-8 adalah duduk iftirash pada saat tasahud awal dan duduk di antara 2 sujud. Iftirash sangat jelas, yaitu membuat kaki kiri kita di bawah kaki kanan. Kemudian kaki kanan kita dirikan jarinya. Ini dinamakan duduk iftirash. Kemudian duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Dan duduk maksudnya tawarruk pada tasyahud akhir. Apa bedanya tawarruk dengan iftirash? Tawarruk dia tadi ada kesalahan, maaf. Iftirash adalah duduk kaki kiri kita di bawah belakang kita, bokong kita, dia diduduki. Kaki kiri kita diduduki. Kemudian kaki kanan kita dirikan, sebagaimana kita duduk di antara 2 sujud biasanya. Sedangkan tawarruk adalah kaki kiri kita buat di bawah kaki kanan kita, kemudian kaki kanan kita dirikan. Ini bedanya. Iftirash dia lurus diduduki, sedangkan tawarruk kaki kiri kita dibuat di bawah kaki kanan kita. Kemudian sunnah yang terakhir adalah salam, yang kedua menghadap kiri. Di sini perlu kita ketahui, salam yang ini yang paling kuat adalah dia merupakan wajib dari wajib-wajib solat. Sebagaimana kita katakan tadi, ini bukan sunnah dari sunnah solat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada tambahan, kita katakan dalam sunnah salat ini kita katakan adalah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu merupakan sunnah dari sunnah salat kita. Jika kita tinggalkan, salat kita tetap sah. Akan tetapi jika kita baca, solat kita akan lebih sempurna. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada catatan
kita akan sebutkan sedikit tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah dua sujud yang diwajibkan oleh Allah untuk mengganti kekurangan dan juga kesalahan dalam solat. Di sini ada kekurangan kata. Sujud sahwi adalah dua sujud yang diwajibkan oleh Allah untuk mengganti kekurangan. Di sini kekurangan saya. Dan juga tambahan. Dan juga kesalahan. Dan juga keraguan. Kita tambahkan penambahan dan juga keraguan dalam solat. Karena sujud sahwi itu kita lakukan ketika ada yang kurang, atau ada yang ditambah, atau kita ragu. Ini akan dilakukan sujud sahwi. Kapan kita melakukan sujud sahwi ketika kurang? Jelas. Umpamanya ruku kita atau bacaan kita tadi ada yang kurang. Ketika kita ruku umpamanya, kita tidak membaca subhana rabbiyal azim. Ini kurang. Maka kita harus sujud sahwi. Tambahan umpamanya, ketika seseorang buat sujud 3 kali umpamanya 1 rakaat, itu kan tambahan, maka dia juga harus sujud sahwi. Ketika ragu, umpamanya seorang solat, dia ragu apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, ini juga dilakukan sujud sahwi. Di sini muallif mengatakan, dia akan sebutkan di sini, sujud sahwi diwajibkan ketika dalam kondisi berikut. Dia akan jelaskan. Yang pertama, ketika solat, seseorang menambah jumlah ruku atau sujud atau berdiri dan duduk disebabkan lupa atau salah, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Sini jelas. Kemudian yang kedua, jika salah satu rukun dalam solat tertinggal, maka dia harus melakukan rukun itu dan melakukan sujud sahwi di akhir solat. Kita tidak melakukan rukun atau lupa melakukan rukun solat umpamanya, itu harus tetap kita lakukan rukun tadi. Ketinggalan umpamanya, kita selesai membaca ayat, kita langsung tidak ruku. Kita harus tetap ruku dan di akhir solat kita harus sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, jika dalam solatnya seseorang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam solat karena terlupa atau tidak sengaja, misalnya meninggalkan tahiyat awal, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Meninggalkan tahiyat awal, ini kan wajib solat kita katakan tadi. Apabila dia sudah berdiri sempurna dan sudah mulai membaca, maka dia tidak boleh lagi kembali untuk tahiyat awal. Dia lanjutkan solatnya, kemudian di akhir dia sujud sahwi. Kemudian yang keempat, jika seseorang ragu akan jumlah rakaat dalam solatnya, maka ingatlah jumlah mana yang paling diyakini. Lebih diutamakan jumlah yang paling sedikit. Setelah itu dia harus melakukan sujud sahwi. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian kondisi tadi kita jelaskan tentang sujud sahwi. Kemudian tata cara sujud sahwi di sini muallif menambahkan, sujud sahwi adalah sujud 2 kali dengan diselingi oleh duduk di antara 2 sujud, seperti sujud dan juga duduk di antara 2 sujud dalam solat. Sama ketika sujud kita baca bacaan sujud. Ketika kita duduk kita bacakan bacaan duduk di antara 2 sujud seperti Rabbighfirli, dan juga bacaan-bacaan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena singkatnya waktu kita, saya cukupkan sampai di sini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh perbuatan dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman nafi'a. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.